Menagih hutang Ramsay. Bus yang dikendarai oleh Jerry dan teman-temannya baru saja tiba sore itu dari Mountain Slope ke Star Hill. Ketika keempat anak muda itu baru saja turun dari bus, tampak David, Kevin dan Arslan sudah menunggu mereka di tempat itu. "Selamat kembali ke Star Hill Tuan Muda," kata David sambil membungkuk hormat. Melihat Kevin dan David membungkuk, Arslan tampak salah tingkah. Dia tidak tahu apakah harus membungkuk juga atau tidak. Namun, dia tetap memaksakan diri juga akhirnya. "Sudahlah. Apa-apaan ini? Berdiri cepat. Aku malu dilihat orang kalau kalian seperti ini," kata Jerry. Apakah Kak Jerry ini seberpengaruh itu di kota ini sampai-sampai mereka bertiga ini membungkuk dengan sangat hormat? Pikir Joanna dalam hati. "Ryan. Daniel. Bawa Joanna dari sini. Aku akan ke Mountain Lotus dulu. Ada hal yang terlupakan yang harus aku selesaikan dengan segera," kata Jerry sambil melangkah ke arah mobil Kevin. "Kapan kau akan kembali Jerry?" tanya Ryan. 10 atau 15 hari ke depan. Kalian jaga Joanna baik-baik. Temani dia jika dia ingin sekedar jalan-jalan. Penuhi saja jika dia menginginkan sesuatu," kata Jerry lalu segera memasuki mobil Kevin. "Kau Kevin. Ikuti aku ke Mountain Lotus bersama David. Biar Kak Arslan yang mengantar mereka ke Star Housing. Setelah itu segera susul kami ke Hotel Teratai Kak," kata Jerry. "Baiklah Tuan Muda," kata Arslan. "Panggil Jerry saja," kata Jerry lalu segera mengemudikan mobilnya meninggalkan stasiun bus Star Hill tersebut. Ada tatapan kosong dari sorot mata Joanna ketika melihat Jerry pergi. 15 hari. Mau kemana Kak Jerry ini sebenarnya? Pikir Joanna dalam hati. Mobil yang dikendarai oleh Jerry baru saja tiba di depan Hotel Teratai. Sebaik saja dia sampai, para pengawal dan staf tampak sangat sibuk bahkan ada di antara mereka yang hampir saling bertabrakan karena panik. "Ada apa dengan kalian? Apakah aku ini terlihat seperti hantu?" tanya Jerry menegur para staf yang tampak kalang kabut itu. "Selamat datang Tuan Muda," kata mereka serentak. "Panggil Ronald dan Austin kemari. Katakan aku menunggunya," kata Jerry lalu segera berlalu meninggalkan lobi Hotel Teratai tersebut. Ketika Jerry sampai di sebuah ruangan yang hanya dia yang boleh memasuki ruangan itu, Jerry segera berganti pakaian dari pakaian biasa ke pakaian seperti seorang atlet. "Tok, tok, tok, masuk. Anda memanggil kami Tuan Muda?" tanya salah seorang dari dua lelaki setengah baya itu begitu memasuki ruangan. "Aku mendapat kabar dari Regan tadi bahwa Ramsay berulah lagi di ruang tahanan. Kali ini dia memaki dan menghina mendiang ayahku," kata Jerry dengan muka merah. "Saya kurang tahu masalah itu Tuan Muda," jawab lelaki yang bertubuh lebih besar. "Apa yang kau kerjakan selama 3 hari ini Paman Austin?" tanya Jerry. "Kami saling berbagi tugas. Untuk masalah tahanan, itu adalah urusan anak-anak Dragon Empire. Sedangkan Harry dan anak buahnya bertugas di Country Home saat ini bersama sebagian anak buah Jeff. Sedangkan saya sendiri fokus bola-balik dari hotel ke mansion untuk menjamin keamanan," kata Austin menjelaskan. "Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya kepada Ramsay ini?" tanya lelaki setengah baya yang memiliki tubuh lebih kecil dari temannya tadi. "Paman Ronald, lupakan untuk menuntut keluarga Patrick. Aku akan menagih hutang darah dengan Ramsay ini. Sekarang juga bawa aku ke ruangan bawah tanah," kata Jerry sambil mengepalkan tinjunya. "Mari Tuan Muda, ikuti kami," kata Ronald lalu membawa jalan diikuti oleh Jerry di tengah dan Austin di belakang. Begitu dia tiba di ruang bawah tanah itu, tampak kini Ramsay sedang menghina dan memaki Regan dan Jeff dengan kata-kata kesat. "Tuan Muda, Tuan Muda,
kata Jeff dan Regan hampir berbarengan. Aku mendengar kau tadi memaki seseorang. Bisa kau ulangi perkataanmu barusan di depanku, Ramsay? Kata Jerry menegur. Hahaha. Anak yang baru lepas menyusu. Siapa kau yang sangat berani memerintah kepadaku? Kata Ramsay dengan angkuh. Nyawa sudah di ujung kerongkongan. Tapi kau masih saja sombong, Ramsay. Kata Jerry dengan senyum mengejek. Regan. Siapa anak yang sombong ini? Hei nak. Apakah kau tahu siapa aku? Aku khawatir jika kau mengetahui siapa aku ini, kau pasti akan lari terbirit-birit. Kata Ramsay masih tetap dengan kesombongannya. Aku tidak peduli kau itu siapa dan dari mana. Yang aku tahu, kau adalah pecundang yang tertangkap oleh orang-orangku. Lalu, apa lagi yang bisa kau sombongkan? Kata Jerry mengejek. Hahaha. Tindakan tidak jantan dengan main keroyok. Gajah pun tumbang jika dikeroyok. Jika memang kau berani, ayo Jeff kita bertarung sekarang. Kata Ramsay menantang Jeff. Ayolah. Aku juga sudah sangat lama sekali ingin bertarung denganmu. Kata Jeff segera melangkah. Namun langkah Jeff terhenti ketika Jerry mengibaskan tangannya memberi isyarat agar Jeff tidak melangkah lebih jauh. Ramsay, aku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana perasaanmu ketika kau gagal memburu seorang anak kecil sekitar 16 tahun yang lalu namun tiba-tiba, anak itu berada di hadapanmu saat ini? Tanya Jerry dengan senyum merendahkan. Hei bocah, apa maksudmu? Tanya Ramsay. Tidak ada salahnya memberitahu kepadamu bahwa aku adalah Jerry William. Seorang anak yang kau buru bersama San Diego dan yang lainnya. Kesalahanmu terlalu banyak kepadaku, Ramsay. Kau terlibat dalam rencana membunuh ayahku. Kau juga terlibat membunuh orang tua asuhku Pak Yosef dan Bibi Lina. Inilah aku, anak yang kau buru seperti binatang 16 tahun yang lalu. Kata Jerry menceritakan kepada Ramsay bahwa dialah anak yang gagal diburu oleh Ramsay karena digagalkan oleh Draco. Hahaha. Ternyata kau adalah anak tuan muda Wilson. Hentikan omong kosongmu, Ramsay. Ayahku bukan tuanmu. Kau itu ibarat menolong anjing tersepit. Setelah ditolong kau balik menggigit. Kata Jerry dengan marah. Lalu kau mau apa, nak? Apakah kau ingin membalas dendam? Kemarilah nak, biar aku mempermudah jalanmu untuk bertemu dengan ayahmu di neraka sana. Hahaha. Kata Ramsay membuat darah Jerry seketika meletup-letup menahan marah. Aku adalah lawanmu, Ramsay. Kita akan tentukan siapa yang paling kuat di antara kita. Kata Jeff dengan marah. Kalian anjing-anjing Draco yang menjilat ke keluarga Smith dan William benar-benar tidak pantas berkata sombong di depanku. Kata Ramsay. Terserah apa katamu. Yang jelas adalah kami jauh lebih baik daripada seorang pengkhianat sepertimu. Kata Jeff tak mau kalah. Hentikan perdebatan kalian. Paman Jeff. Buka borgol di tangan Ramsay. Aku akan menagih hutang yang belum lunas darinya. Kata Jerry sambil membuka bajunya siap untuk bertarung. Tapi tuan muda. Kata Jeff ragu-ragu. Buka, kataku. Bentak Jerry. Begitu borgol di tangan Ramsay dibuka, Ramsay tampak tertawa keras sambil menggosok-gosok pergelangan tangannya dan berkata, berani sekali kau bermain-main dengan api, anakku. Baiklah, jangan salahkan aku jika kau juga akan mati menyusul ayahmu di neraka sana. Kata Ramsay. Kau bukanlah lawan yang sepadan untukku, Ramsay. Kau sudah tua. Andai ada 3 sepertimu aku rasa masih kurang bagiku. Kata Jerry membalas kesombongan Ramsay. Kurang ajar. Kau akan mati, nak. Aku akan mengakhiri hidupmu di kandangmu sendiri. Kata Ramsay sambil mengepalkan tinjunya. Lakukan jika kau merasa mampu. Kata Jerry mengirim tantangan dengan tangannya. Bersambung. Episode sebelumnya.
Dalam perjalanan ke Star Hill. Episode berikutnya. Kematian Ramsay. Kematian Ramsay. Di ruangan bawah tanah hotel teratai saat ini tampak dua orang berbeda usia saling berhadap-hadapan. Ramsay yang sejak tadi tidak memandang sebelah mata pun kepada Jerry dengan sombong mempersilahkan Jerry untuk menyerang terlebih dahulu. Nah nak. Aku memberikan kesempatan untukmu memukulku sebanyak 3 kali pukulan dan aku tidak akan membalas sedikit pun. Kata Ramsay dengan sombong. Aku tidak butuh 3 pukulan. Cukup 1 pukulan saja kau pasti tumbang. Kata Jerry lalu mengirimkan tinjunya tepat mengenai kening Ramsay membuat lelaki gaek itu terlentang ke belakang. Hahaha. Kau terlalu sombong Ramsay. Kau lupa bahwa kita sudah tidak muda lagi seperti dulu. Kata Jeff menertawakan kebodohan Ramsay yang dengan sombong memberi kepada Jerry pukulan gratis. Bagaimana Ramsay? Apakah kau akan memenuhi janji? Kata Jerry sambil mencibir. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu. Kata Ramsay bergegas bangun dan menggeleng-gelengkan kepalanya yang pusing akibat pukulan dari Jerry tadi. Bersiaplah nak. Aku akan mengirimmu ke neraka. Kata Ramsay meluruk ke arah Jerry. Jerry yang memang telah bersiap dari tadi hanya menggeser tubuhnya ke kanan membuat serudukan Ramsay luput dari sasaran. Baru saja Ramsay berbalik ke arah Jerry, Jerry sudah mengirimkan tendangan lurus yang tidak bisa dihindari oleh Ramsay. Plak, buk, au, kata Ramsay terhuyung-huyung ke samping. Pertarungan itu terus berlangsung berat sebelah. Tampak Ramsay kini telah kehabisan nafas. Dia kini benar-benar kepayahan meladeni Jerry yang memiliki stamina tinggi. Sial kau Jerry. Apa hubunganmu dengan Draco? Tanya Ramsay. Draco adalah ayah angkatku. Dia yang mendidikku selama ini. Kata Jerry menjawab pertanyaan Ramsay. Sekarang bersiaplah Ramsay. Kata Jerry lalu mengirim serangan tanpa henti bak curahan hujan menghajar apa saja dari bagian tubuh Ramsay. Tampak kini darah mulai keluar dari hidung dan pelipis mata Ramsay. Kuda tua itu tampak megap-megap, sedangkan Jerry masih tampak seperti tidak melakukan apa-apa. Apakah seperti ini kemampuan anak buah Robin? Jika hanya seperti ini, maka kehancuran keluarga itu di tanganku tinggal menunggu hari. Kata Jerry. Kau jangan senang dulu Jerry. Aku belum kalah. Kata Ramsay. Hanya kematianlah yang menentukan siapa pemenangnya. Kata Jerry kembali mengirim tendangan kakinya. Ramsay pontang-panting menghindar dari serangan kaki Jerry. Hajar dia tuan muda. Pukul ayo pukul. Pukul ya begitu, ayo lagi. Kata Jeff sambil berjingkrak menahan geram. Aku tidak menduga karmaku akan seperti ini. Kata Ramsay sambil bersandar di dinding. Tampak darah sudah membasahi wajahnya di sana-sini karena tendangan demi tendangan kaki Jerry telak mengenai sasaran. Hutang darah bayar darah. Hutang nyawa bayar nyawa. Kata Jerry sambil mengambil sebatang besi kurang dari 1 meter dan menghantam tepat di samping kepala Ramsay. Prak, buk. Terdengar suara sesuatu yang pecah disusul dengan ambruknya sosok tubuh Ramsay di lantai ruangan dengan darah membanjiri lantai tersebut. Ting! Hanya segitu saja kemampuan bertarungmu. Sebenarnya kau tidak layak atas tanganku. Kata Jerry sambil melemparkan potongan besi itu ke lantai hingga mengeluarkan bunyi berdenting. Semua yang berada di tempat itu seperti terpana menyaksikan Jerry yang tiba-tiba menjelma menjadi seorang yang berdarah dingin. Tidak ada yang menduga sisi lain dari sifat Jerry ini. Selama ini mereka mengira bahwa Jerry ini orang yang lemah lembut dan penuh perasaan. Benar kata ketua bahwa tuan muda ini tidak biasa. Kata Jeff berbisik ke telinga Regan. Dia telah lama menunggu saat ini. Aku yakin bahwa Robin akan mendapatkan balasan yang lebih sadis daripada ini. Kata Regan. Urus mayat sampah ini. Kirimkan barang-barangnya kepada Robin di Metro City.
Katakan bahwa anjing peliharaannya mati di tangan anak Wilson William. Kata Jerry sambil mengusap tangannya dengan kain bersih dan segera menaiki tangga untuk segera menuju ruangannya dan berganti pakaian. Sebentar saja berita kematian Ramsey di tangan Jerry segera merebak sampai ke telinga Robin, Tuan Samson dan Draco di Metro City. Semua orang merasa gentar kini mendengar nama Jerry William. Sosok yang tidak mereka kenal namun sepak terjangnya membuat mereka merasa setiap saat seperti diintai oleh malaikat maut. Seperti apa wajah anak Wilson ini sebenarnya? Sial sekali bagiku karena sampai saat ini aku belum bisa memastikan seperti apa musuhku ini. Kata Robin dalam hati. Berbeda dengan Robin, Draco sedikit terpukul mendengar kematian Ramsey di tangan Jerry. Ini karena Ramsey dan Draco adalah sahabat ketika mereka masih di panti asuhan dan sama-sama malang melintang mengarungi kerasnya kota Metro City. Namun jika diingat lagi perbuatan hianat Ramsey kepada Wilson membuat Draco merasa ada baiknya bahwa Ramsey ini mati di tangan Jerry. Apalagi kematian Ramsey secara ksatria. Mereka murni bertarung 1 lawan 1. Kembali ke Star Hill. Jerry yang merasa seperti tidak ada kejadian apa-apa hanya santai di ruangannya sambil mengutak-atis hasil gambar yang dia ambil ketika berada di kampung halaman Ryan. Sekali lagi dia memperhatikan gadis baju merah itu yang tanpa sengaja tertangkap lensa kameranya. Jerry hanya bisa mendesah dan melemparkan kameranya ke arah tumpukan kertas lalu mengeluarkan ponselnya kemudian membuat pesan suara kepada Tuan Barry. Tuan Barry, segera siapkan jet pribadi. Aku akan berangkat besok pagi ke luar negara. Tak lama kemudian terdengar suara ponsel Jerry berdering. Ketika dibuka, ternyata itu adalah pesan suara dari Tuan Barry. Aku akan mengatur keberangkatan Anda besok pagi Tuan Muda. Anda dapat dengan tenang beristirahat malam ini. Kata Tuan Barry melalui pesan suara di WhatsApp. Terima kasih Tuan Barry. Kata Jerry lalu mengunci layar ponselnya dan segera melangkah keluar meninggalkan ruangan pribadinya itu. Di lobi hotel saat ini Jerry melihat bahwa David dan Kevin sedang duduk sambil sesekali menggoda seorang gadis resepsionis di hotel tersebut. Begitu mereka melihat Jerry keluar, mereka yang berada di tempat itu langsung membungkuk hormat. Mau kemana Tuan Muda? Tanya Kevin ingin tahu. Malam ini aku ingin jalan-jalan sebentar di sekitar Star Hill ini. Jawab Jerry. Kami akan menemani Anda Tuan Muda. Kata mereka berdua serentak. Tidak perlu. Kalian tetap di sini. Aku tidak lama. Kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Kata mereka lalu kembali tersenyum kepada resepsionis di belakang Jerry. Mobil yang dikendarai Jerry baru saja Jerry tiba di Jewel Star. Setelah memarkir mobil, Jerry segera keluar dan melangkah memasuki toko. Beberapa staf langsung membungkuk ketika melihat siapa yang datang. Manajer Olive dan Alin juga terburu-buru dengan hormat menyambut kedatangan Jerry. Selamat datang Tuan Muda, kata mereka bersamaan. Tumben kau tidak manja lagi kepadaku Alin. Tanya Jerry. Alin yang mendengar teguran ini tersedak dan salah tingkah. Tidak apa-apa Tuan Muda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Alin dengan tergagap-gagap. Aku ingin beberapa pasang pakaian untuk wanita berumur 19 tahun. Setelah itu kau harus mengantarnya langsung kepada Ryan di Star Housing. Apa kau mengerti? Tanya Jerry. Saya mengerti Tuan Muda. Kata Alin sambil mengernyitkan keningnya. Mengapa? Apa kau cemburu? Tanya Jerry bercanda. Tidak berani. Saya tidak berani. Kata Alin sambil tertunduk. Hahaha. Aku hanya bercanda. Ayolah. Dia adik sepupu Ryan yang baru datang dari kampung. Aku bermaksud membelikannya baju karena baju yang dia bawa tidak terlalu cocok untuknya dalam bergaul dengan mahasiswa kelas atas di kampus.
Aku tidak ingin lagi teman-temanku mendapat penghinaan seperti yang kami alami dulu. Kata Jerry menjelaskan. Mengerti Tuan Muda. Kata Alin kaku membuat Jerry merasa tidak nyaman. Sudahlah. Aku pergi dulu. Jika aku berlama-lama di sini, aku takut kau bisa mati berdiri. Kata Jerry sambil memutar tubuhnya dan segera berlalu meninggalkan toko itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menagih hutang Ramsay. Episode berikutnya. Sehari di Malaysia. Pewaris yang hilang. Sehari di Malaysia. Bandara Internasional Kuala Lumpur KLIA. Siang itu jet pribadi yang membawa Jerry baru saja tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Baru saja Jerry keluar dari bandara tersebut, tampak pihak penganjur pertemuan antara para pengusaha muda itu telah menunggu kehadiran para tamu yang akan tiba siang itu. Tuan Bari melalui koneksinya di Malaysia telah meminta beberapa kenalannya untuk menunggu Jerry di luar bandara dan langsung membawanya ke Tun Hotel KLIA yang tidak seberapa jauh dari airport tersebut. Selamat datang di negara kami, Encik Jerry William. Nama saya Moh Zamri. Saya adalah pemandu Encik Jerry selama berada di negara ini, sapa salah seorang yang bertugas sebagai pemandu perjalanan sekaligus juru bahasa Jerry selama berada di Malaysia ini. Terima kasih Moh Zamri. Kata Jerry dengan senyum mekar di bibirnya. Ah. Encik Jerry ni nak terus pergi hotel ke? Atau nak sahaja berjalan-jalan dulu cari angin? Kata Zamri dengan logat bahasa Malaysianya. Kita langsung saja ke hotel Zamri. Kata Jerry yang merasa di mana-mana juga ada angin. Zamri. Apakah angin di hotel berbeda dengan angin di tempat lain? Tanya Jerry yang tidak mengerti maksud dari tawaran Zamri tadi. Encik Jerry. Yang saya maksud tadi bukan mencari angin yang berhembus tuh. Tapi maksud saya ialah sahaja berjalan-jalan menengok tempat-tempat yang bagus dekat Malaysia nih. Kata Zamri menjelaskan maksud dari perkataannya tadi. Oh, oke. Saya rasa tidak perlu Zamri. Kata Jerry singkat. Baiklah Encik Jerry. Mari saya hantar Encik ke hotel untuk berehat. Kata Zamri sambil mempersilahkan Jerry untuk masuk ke mobil. 5 menit selepas Jerry meninggalkan bandara, kini tampak seorang gadis memakai baju warna merah jambu berjalan menuju mobil yang memang sengaja menunggu kedatangannya kemudian segera mengarah ke arah di mana Jerry dan Zamri tadi pergi. Encik Jerry. Saya telah pun mengurus semua keperluan Encik selama berada di Malaysia ini, dan saya akan menghantar Encik menuju bilik nomor 24. Encik boleh berehat sejenak sebelum petang nih kita akan ada pertemuan di Menara Berkembar KLCC. Kata Zamri sambil mempersilahkan Jerry untuk beristirahat setelah perjalanan yang melelahkan tadi. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Zamri sebab dah tolong saya. Kata Jerry menirukan logat bicara Zamri sambil tergagap-gagap. Mendengar bahasa yang sangat kaku dari Jerry, Zamri hanya bisa mengulum senyum dan segera meminta diri untuk segera meninggalkan Jerry agar dia bisa beristirahat. Encik Jerry kalau ada apa-apa keperluan, boleh telepon saya dan saya akan segera datang untuk membantu. Kata Zamri sebelum pergi meninggalkan Jerry. Di waktu yang sama, gadis yang tadi berada di bandara juga telah sampai di kamar hotel yang disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas segala urusannya di Malaysia ini. Kamar nomor 23. Gadis itu langsung membuka pintu kamar menggunakan kartu dan tanpa melirik kiri dan kanan langsung saja masuk untuk segera beristirahat. Tepat pukul 3 sore, Jerry telah selesai mandi dan mengganti pakaiannya menggunakan celana hitam, kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam. Yang jadi masalahnya adalah Jerry sama sekali tidak pandai memakai dasi. Dia sudah bolak-balik mencoba namun tetap tidak bisa dengan sempurna.
Jerry yang terburu-buru kini segera keluar dari kamar hotel tersebut dengan tujuan agar nanti bisa meminta tolong kepada Merzamri untuk memakaikan dasinya. Baru saja Jerry akan melewati kamar nomor 23 itu, alangkah terkejutnya dia ketika seseorang kini juga keluar dengan terburu-buru dari kamar tersebut. Entah karena terlalu cepat berjalan, atau karena memang sedang kesal karena tidak pandai memasang dasi dengan benar sehingga tabrakan antara mereka tidak dapat dihindarkan lagi. "Buk, oh, aduh, di mana matamu? Apakah kau tidak bisa melihat orang?" kata gadis itu sambil jatuh terduduk. Jerry yang merasa bersalah segera memberi bantuan kepada gadis itu dan berkata, "Oh maaf Nona, saya Tit." "Jerry, mengapa bisa berada di sini?" tanya gadis itu sebaik saja dia mendongak melihat ke arah pemuda yang sedang berusaha untuk membantunya berdiri. "Lorna, kau juga berada di sini?" tanya Jerry yang jadi salah tingkah. "Iya. Aku kesini karena akan ada pertemuan para pengusaha muda." "Kau sendiri?" tanya Lorna yang kini mulai curiga. Aku juga akan menghadiri pertemuan itu," jawab Jerry dengan gugup. "Jerry, apakah kau?" "Benar Lorna. Aku adalah Jerry William. Maafkan aku yang selama ini telah berbohong kepadamu tentang identitasku," kata Jerry. "Sialan. Pantas saja aku tidak berhasil menemukan di mana Jerry William itu. Ternyata kau sengaja berbohong kepadaku," kata Lorna dengan jengkel. "Aku sengaja menyembunyikan identitasku kepada kalian bukan bermaksud ingin membohongimu. Ini semua aku lakukan karena keluargaku mempunyai musuh yang selalu ingin mengincarku. Aku khawatir jika identitasku terlalu cepat terbongkar, maka semuanya pasti akan sia-sia," kata Jerry menjelaskan tujuannya menyembunyikan identitasnya. "Apa bedanya? Toh lambat laun musuh keluargamu akan tahu juga siapa kau sebenarnya," kata Lorna. "Jelas berbeda. Jika aku mengungkap identitasku terlalu awal, maka mereka pasti akan mengerahkan kekuatan penuh untuk memburuku. Tapi jika aku mampu mengikis kekuatan lawanku terlebih dahulu kemudian menebarkan pengaruhku di kalangan pebisnis, itu akan dapat mengurangi resiko selain menambah kekuatan dan mempelajari kekuatan lawan," kata Jerry lagi menjelaskan kepada Lorna. "Keluargaku tidak bermaksud untuk mencelakaimu Jerry," kata Lorna. "Aku tahu. Tapi mulut orang siapa yang bisa menutupnya Lorna? Apakah kau bisa menjamin bahwa salah satu dari kalian tidak akan terlepas ucapan? Itu bisa membahayakan keselamatanku." "Apa kau tahu itu?" tanya Jerry. "Baiklah. Aku mengerti sekarang," kata Lorna menyerah. "Lorna, bisakah kau membantuku memasang dasi ini?" tanya Jerry sambil malu-malu. Tanpa banyak bicara lagi Lorna langsung menyambar dasi yang berada di tangan Jerry dan membantu Jerry mengenakan dasi tersebut. Hampir saja darah muda Jerry berhenti mengalir ketika dia merasakan hembusan nafas Lorna menerpa kulit wajahnya. Mereka berdua begitu dekat saat ini. Dapat dibayangkan seorang wanita cantik dan pemuda yang tampan jika sudah terlalu dekat seperti itu. Adalah satu kebohongan besar jika tidak ada perasaan aneh sama sekali. "Nah sudah. Coba kau lihat. Apakah sudah rapi?" tanya Lorna sambil tersenyum menatap ke wajah Jerry. "Aku percaya kau akan melakukan yang terbaik agar aku terlihat rapi di depan orang-orang itu nanti." "Terima kasih Lorna," kata Jerry sambil membalas tatapan Lorna. Lorna segera menundukkan pandangannya karena tidak sanggup menentang tatapan mata Jerry. Ayo Kit. Ayo kita turun. Sebentar lagi pertemuan akan dimulai," kata Lorna tergagap. "Apakah kau nyaman berjalan sendiri atau aku akan menemanimu?" tanya Jerry. "Menurutmu?" tanya Lorna singkat. "Aku sangat menghargai persahabatanku dengan Ivan. Jangan sampai aku mengambil kesempatan kepada Lorna ketika dia tidak ada."
Itu sama sekali bukan perbuatan terpuji sebagai seorang sahabat. Kata Jerry dalam hati. Mengapa kau melamun, Jerry? Tanya Lorna heran melihat Jerry tiba-tiba diam. Oh. Tidak apa-apa. Ayo kita turun. Ajak Jerry sambil melangkah duluan. Bersambung. Episode sebelumnya. Kematian Ramsay. Episode berikutnya. Obat jenis baru. Pewaris yang hilang. Obat jenis baru. Pertemuan yang berlangsung antara para pengusaha muda itu berlangsung lumayan lama. Setiap dari mereka mengemukakan visi dan misi mereka dalam menjalankan bisnis di setiap area masing-masing. Di penghujung pertemuan itu, banyak dari mereka yang mengajak Jerry untuk membuat rencana kerja sama, di antaranya adalah pembangunan hotel berbintang, villa dan real estate. Namun Jerry sepertinya tidak tertarik dengan rencana kerja sama itu. Ini disebabkan karena bidang yang dia geluti saat ini memang berkutat di bidang konstruksi. Jerry. Melihat perkembangan yang pesat dari perusahaan milik Anda, kami tertarik untuk melakukan kerja sama jangka panjang dan kami berharap agar Jerry mau mempertimbangkan tawaran dari kami ini. Kata salah seorang peserta. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mengajak saya untuk bekerja sama. Namun di sini perlu saya tegaskan bahwa saya terlalu bosan hanya berkutat di bidang konstruksi. Justru kedatangan saya ke sini adalah ingin mengajak Anda semua menceburi bidang baru. Kata Jerry masih sambil memegang mikrofon. Boleh Anda kemukakan pendapat dan ide Anda, Jerry William? Kata salah seorang dari mereka. Ibrahim, saya sempat mengetahui beberapa fakta bahwa di negara Anda saat ini sedang melakukan peremajaan lingkungan, meminimalisir pencemaran udara, dan mengurangi polusi. Di mana kita semua sama tahu bahwa ada sangat banyak sekali polusi di mana-mana. Ini disebabkan karena banyaknya di antara kita yang sangat bergantung kepada bahan bakar minyak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda membuat terobosan baru dalam industri otomotif kendaraan non-bahan bakar. Kata Jerry mengemukakan gagasannya. Saya tertarik dengan usul Anda itu, Jerry. Mari kita bahas lebih lanjut tentang kerja sama ini. Terima kasih, Hendricks. Saya lanjutkan. Saya pernah bercita-cita untuk menceburi bidang otomotif ini di Star Hill. Namun saya sadar bahwa tidak ada sebuah perusahaan pun yang mampu berdiri dengan kakinya sendiri tanpa ada bantuan dan kerja sama dengan pihak lain. Contoh nyata adalah Proton di Malaysia, Toyota di Jepang, Rolls-Royce di Inggris, Ferrari di Italia dan banyak lagi perusahaan raksasa di dunia yang lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mampukah mereka berdiri sendiri tanpa ada kerja sama dari perusahaan lain? Jawabannya tentu tidak. Kata Jerry. Lalu apa rencana Anda selanjutnya, Jerry? Tanya seorang peserta pertemuan itu. Saya pribadi ingin mengajak Anda untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan non-bahan bakar yang artinya kita akan membangun sebuah perusahaan pembuatan mobil dengan tenaga baterai dan dipadu dengan tenaga solar. Contoh, kita tahu bahwa untuk hanya mengandalkan dari baterai saja, sudah pasti kendaraan tersebut hanya mampu berjalan sekitar 50-60 km. Jika dipadu dengan solar, maka sekurang-kurangnya akan mampu mencapai jarak tempuh 80 km. Intinya, selagi hari itu cerah dengan sinar matahari yang memadai, maka baterai pada mobil tersebut akan dapat mengisi daya dari bantuan tenaga surya tersebut. Kata Jerry menjelaskan. Namun di sini letak masalahnya. Tidak ada yang namanya seorang manusia itu bisa dikatakan superpower yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan sendirian. Setiap perusahaan juga membutuhkan investor, staf dan tenaga kerja. Begitu juga dengan perusahaan. Kita akan saling bekerja di bidang masing-masing dalam menyediakan setiap komponen yang dibutuhkan. Kata Jerry.
Lalu bagaimana cara kita untuk memilih ketua dari perusahaan patungan ini, Jerry? Tanya Ibrahim. Setiap dari kita bisa memegang saham sebesar 25%. Dengan begini tidak akan ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Namun jika Anda tidak mampu mempertahankan saham itu atau menjualnya 10% kepada perusahaan lain, maka Anda akan kehilangan hak veto dalam keputusan yang akan dilakukan oleh Dewan Direksi. Dengan begini, intinya siapa yang memiliki saham terbesar, maka dia akan menjadi ketua dari perusahaan dan berhak meninjau ulang setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Bagaimana? Tanya Jerry. Itu adalah pembagian yang adil. Saya setuju dengan gagasan Anda. Kata Ibrahim. Baik. Jika telah ditetapkan seperti ini, kita harus melakukan peninjauan ulang dari setiap rencana. Masih banyak yang butuh kita rekrut. Antara lain adalah desainer yang mampu meletakkan panel solar menjadi daya tarik tersendiri bagi kendaraan. Hanya seorang seniman tingkat tinggilah yang mampu memuaskan dirinya dan juga pasar. Kata Jerry. Untuk masalah itu, saya rasa Nona Lorna mampu untuk melakukannya. Kata Hendricks. Saya mempunyai seorang sahabat yang tidak ikut dalam pertemuan ini. Namanya adalah Ivan Patrick. Saya katakan bahwa sahabat saya ini adalah seorang penggemar mobil sport bertenaga tinggi. Saya rasa, dia bisa memenuhi harapan kalian dalam hal desain. Kata Lorna sambil merekomendasikan Ivan. Di waktu yang sama, Hayden saat ini baru saja tiba di Country Home. Dia yang dijemput langsung oleh Ramon segera menuju ke ruangan kerja San Diego. Selamat datang Tuan Muda Hayden. Bagaimana kabar Tuan Besar di Metro City? Tanya San Diego berbasa-basi. Ayahku baik-baik saja di sana. Aku kemari karena ingin menantang jagoanmu untuk bertarung. Kata Hayden tanpa basa-basi. Jangan Tuan Muda. Tidak untuk sekarang. Saat ini jagoanku sedang melakukan persiapan untuk melawan petarung dari negara B beberapa hari lagi. Kata San Diego melarang Hayden untuk mencari masalah dengan Rico. Bagaimana dengan perkembangan di Country Home ini San Diego? Aku mendengar bahwa Future of Company telah menjarah semua kawasan dan menutup peluang perusahaan kita untuk melakukan investasi di sini. Tanya Hayden. Future of Company itu memang sangat serakah Tuan Muda. Beberapa kali kami bentrok dengan orang-orang mereka. Kini aku dengar bahwa mereka telah mengirim ratusan anak buahnya untuk mengawal kawasan proyek. Ini yang membuat anak buahku mati kutu. Keluh San Diego. Lupakan tentang itu semua San Diego. Ayahku sudah tidak tertarik lagi dengan segala macam urusan proyek. Apa maksud Anda Tuan Muda? Tanya San Diego tidak mengerti. Ini coba kau lihat. Kata Hayden sambil melemparkan sesuatu dalam bungkusan kepada San Diego. San Diego segera menangkap barang tersebut dan... Ini. Apakah ini yang Anda maksud Tuan Muda? Tanya San Diego. Benar. Itu adalah narkotika jenis baru yang lebih bagus dari yang pernah ada. Ayahku bekerja sama dengan kakekku melakukan penelitian di laboratorium sehingga terciptanya penemuan terbaru itu. Kata Hayden dengan bangga. Lalu, apakah maksud Tuan Besar bahwa kita akan mengedarkannya di Country Home ini? Tanya San Diego lagi. Tepat sekali. Tapi yang jadi titik sasaranmu adalah Star Hill. Kirim semua anak buahmu ke sana untuk mengedarkan obat terbaru ini dan pastikan semua mahasiswa di Golden University terjerat dan menggantungkan hidup mereka kepada obat-obatan terlarang ini. Kata Hayden tersenyum jahat. Sangat sulit Tuan Muda. Apakah Anda yakin pihak Jerry yang misterius ini akan diam saja? Tanya San Diego ragu-ragu. Justru itulah yang aku inginkan. Untuk memancing harimau keluar dari sarang, kau harus menyiapkan umpan. Anda tidak memiliki umpan,
maka buatlah keributan yang bisa memancing harimau ini keluar dari sarangnya. Saya mengerti maksud Anda Tuan Muda, kata San Diego. Untuk langkah pertama, jual dulu dengan harga murah. Seterusnya kau tahu apa yang akan kau lakukan. Hahaha. Bulan depan aku akan menantang jagoanmu untuk bertarung. Apapun ceritanya, aku harus menang. Kau atur saja. Dia harus berdarah-darah olehku di atas gelanggang, kata Hayden sambil berlalu dengan memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku celana. Bersambung. Episode sebelumnya. Sehari di Malaysia. Episode berikutnya. Bertemu dengan Rico. Tidak terasa 10 hari sudah berlalu semenjak Jerry berada di luar negeri. Selama itu pula dia telah bertemu dengan beberapa mitra bisnis yang bergerak dalam bidangnya masing-masing. Banyak kesepakatan kerja sama telah dicapai selama berada di Malaysia, Singapura dan Thailand. Antara kerjasama yang telah disepakati adalah bekerja sama dengan beberapa pengusaha muda membangun pabrik spare part untuk kendaraan bermotor. Bekerja sama dalam pertukaran sumber daya dan tenaga kerja. Jerry juga menawarkan kerja sama dalam pertambangan seperti biji besi, biji timah, dan juga emas. Jerry juga berinvestasi dalam pembangunan rel kereta api dan juga ikut dalam pengelolaan minyak mentah kelapa sawit serta komoditi lainnya di beberapa negara di Asia. Aku lelah sekali hari ini, kata Jerry ketika baru saja mereka selesai mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan para pengusaha muda itu. Aku sangat merindukan Star Hill. Segala sesuatu sudah selesai dan besok kita akan kembali ke negara kita tercinta, kata Jerry lagi. Kau rindu dengan Star Hill atau rindu dengan seseorang di sana? Tanya Lorna sedikit cemberut. Hei, mengapa kau bertanya seperti itu? Apakah kau tidak merindukan sahabatku Ivan? Tanya Jerry. Iya, aku rindu Ivan. Lalu apakah kau rindu dengan Via? Tanya Lorna. Via, aku tidak merindukan dia sama sekali, kata Jerry dengan acuh. Dasar lelaki. Kau kira wanita itu barang mainanmu? Sentak Lorna dengan jengkel. Apa kau belum mendengar cerita dari Ivan apa yang terjadi antara aku dan Via? Tanya Jerry. Iya, aku hampir lupa. Maafkan aku Jerry, kata Lorna. Simpan dulu maafmu. Aku lapar, kata Jerry sambil menepuk tangannya 3 kali. Kau mau makan apa? Tanya Jerry kepada Lorna. Apa sajalah Jerry. Baiklah. Setelah ini beristirahatlah dengan baik. Besok kita akan kembali. Apakah kau akan ke Metro City dulu atau langsung ke Star Hill? Tanya Jerry. Aku harus ke Metro City dulu menemui kakek. Ingat Lorna. Jangan terlalu berlebihan menceritakan tentang diriku kepada kakekmu. Aku takut nantinya semua tidak sesuai dengan ekspektasi, kata Jerry. Kau tenang saja. Kakekku tidak terlalu berharap banyak padamu selain kau mampu menyelamatkan Tuan Besar Aaron dan mengikis kekuatan Robin, kata Lorna. Masalah Robin tidak ada yang boleh ikut campur. Dia milikku atau aku yang celaka karena itu, kata Jerry serius. Jangan sampai kau kenapa-napa Jerry. Aku sangat khawatir, kata Lorna. Jika sampai Ivan mendengar perkataanmu barusan, dia pasti akan salah menilaiku, kata Jerry segera mengusap mulutnya dengan tisu dan melangkah meninggalkan Lorna yang masih duduk menatap punggung Jerry. Siang itu sebuah jet pribadi mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Star Hill. Tak lama setelah itu, tampak seorang pemuda tampan keluar dari pesawat langsung menuju lorong VIP. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemuda itu segera keluar di mana di sana telah berdiri puluhan lelaki berpakaian hitam tampak sedang menunggu. Begitu pemuda itu menghampiri mereka, tampak lelaki setengah baya tergopoh-gopoh menyambut pemuda itu. Selamat kembali ke Star Hill Tuan Muda.
kata lelaki setengah baya itu sambil membungkuk hormat. Terima kasih Tuan Bari, kata pemuda itu. Tuan muda, apakah Anda akan ke Lotus Mansion untuk beristirahat atau Anda akan langsung kembali ke Star Housing? Tanya lelaki setengah baya yang ternyata adalah Tuan Bari itu. Aku ingin ke Hotel Teratai. Di sana lebih nyaman untukku beristirahat, kata pemuda itu. Baik Tuan muda, mari silahkan ke mobil, kata Tuan Bari mempersilahkan. Tak lama kemudian iring-iringan mobil mewah itu pun bergerak meninggalkan bandara tersebut menuju ke Lotus Road dan segera membelok ke kanan mengarah ke Hotel Teratai. Tuan Bari, Anda cukup mengantarku sampai di sini saja. Anda silahkan lakukan kegiatan Anda. Jangan membuang waktu hanya untukku. Aku bisa mengurus diriku sendiri, kata Jerry yang langsung keluar dari mobil dan melangkah menuju lobi hotel. Tuan muda, untuk mengucapkan rasa terima kasih atas investasi Anda di beberapa bidang di pertemuan antara pengusaha-pengusaha muda, mereka berinisiatif memberikan hadiah kepada Anda sebuah mobil sport. Dan mobil tersebut saat ini berada di Lotus Mansion, kata Tuan Bari. Oh ya, kapan itu? Tanya Jerry dengan acuh tak acuh. Sekitar 2 hari yang lalu Tuan muda, jawab Bari. Apakah Anda ingin agar seseorang mengirim mobil tersebut ke hotel ini atau? Biarkan saja di sana Tuan Bari. Aku tidak membutuhkan mobil untuk saat ini. Lagi pula masih ada Volvo bututku yang setia menemaniku dalam perjalanan walaupun sering menyusahkan, kata Jerry sambil tertawa. Baiklah. Jika Anda butuh sesuatu, segera beritahu dan saya akan mengurus semua keperluan Anda, kata Tuan Bari. Oke. Nanti akan aku hubungi jika aku memerlukan sesuatu, kata Jerry bergegas melangkah meninggalkan Tuan Bari dan para pengawal lainnya. Saat ini tepat pukul 7 menjelang malam ketika Jerry baru saja terbangun. Dia tidak tahu sejak pukul berapa tadi dia tertidur. Yang dia ingat tadi hanya sekedar melihat-lihat foto yang dia ambil ketika berada di kampung halaman Rian. Masih dengan foto di mana seorang gadis tanpa sengaja tertangkap kamera. Jerry tidak ingin lagi memikirkan itu. Dia segera menelepon pelayan pribadinya di hotel tersebut untuk memberikannya pakaian ganti dan langsung menuju kamar mandi. Setelah semuanya selesai, Jerry pun keluar meninggalkan ruangannya dan bermaksud sekedar untuk jalan-jalan menggunakan Volvo bututnya ke salah satu kafe yang masih berada di Mountain Lotus ini. Baru saja Jerry keluar dari mobilnya, tiba-tiba dia melihat sepasang muda-mudi yang sangat dia kenal juga sedang berjalan memasuki kafe yang juga ingin dituju olehnya. Rico. Itu pasti Rico dan Rina, kata Jerry dalam hati dan segera mempercepat langkahnya. Rico, kata Jerry sambil menghampiri sepasang muda-mudi tersebut. Hei Jerry. Aku telah lama mencarimu dan tidak disangka kita bertemu di sini, kata Rico sambil bergegas melangkah ke arah Jerry dan langsung saja memeluknya. Kemana saja kau selama ini Rico? Aku telah lama mencarimu. Kau seperti ditelan bumi saja, kata Jerry. Maafkan aku sobat. Aku sengaja menghindari kalian karena aku tidak ingin kalian terbebani olehku. Oh ya? Aku bertanya kepada Daniel dan Rian tentang dirimu. Tapi mereka mengatakan kau keluar negeri karena ada urusan. Seperti orang penting saja kau ini Jerry, kata Rico sambil tersenyum. Iya, aku memang pergi ke luar negeri mengurus bisnis buah tomat. Iya, lumayanlah memulai bisnis sendiri, kata Jerry berbohong. Wah Rico, kau tampak berubah sekarang. Kau lebih smart, lebih bergaya dan penampilanmu seperti tuan muda yang kaya raya saja, kata Jerry sambil memperhatikan Rico dari atas ke bawah. Jerry, Rico ini sekarang sudah menjadi manajer di perusahaan kosmetik, kata Rina menyela pembicaraan mereka. Wah, syukurlah. Ternyata kau hebat Rico.
Kata Jerry memuji dengan tulus. Apakah kau tidak ingin kuliah lagi, Rico? Ayolah. Kita bisa bersama-sama lagi seperti dulu. Ajak Jerry. Tidak, Jerry. Selagi Pak Yanken masih menjadi ketua yayasan di sana, aku tidak akan mau melanjutkan studiku. Kata Jerry. Jerry hanya bisa menggelengkan kepalanya saja mendengar jawaban Rico. Dia tahu bahwa Rico sangat membenci Pak Yanken karena telah mengeluarkannya dari kampus akibat bentrok dengan Anton dan kawan-kawan. Baiklah Rico. Kau silahkan menghabiskan waktumu dengan Rina. Aku tidak akan mengganggu kalian. Kata Jerry. Oh tidak Jerry. Sama sekali tidak. Kau tahu bahwa aku sangat merindukan kalian. Nanti jika ada waktu, aku akan datang lagi ke rumah kalian. Sekarang ayo kita makan bersama. Ajak Rico sambil mempersilahkan Jerry untuk duduk. Jerry sama sekali tidak menolak ajakan Rico. Dia segera duduk dan memesan makanan. Sepanjang pertemuan itu, mereka saling melempar canda dan tawa bersama sambil sesekali mengingat tentang masa lalu yang sangat suram ketika mereka masih berada di asrama dulu. Bersambung. Episode sebelumnya. Obat jenis baru. Episode berikutnya. Jerry bertemu dengan Via di kampus.